Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bini'amin la tuhsa wa tafaddala alaina bimawasimil khairi limakhwis sayyiati wal khataya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul bariyat wasairul kainati wal makhluqat. Ba'asa rasulahul amin khairal baraya hujjatan linnasi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata sidqin wa haqq. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa aqama al-hujjah 'ala al-insanirin wa ashabihi al-mutamassikina bihadjil qawim wa man sara 'ala nahjihim ila qiyamis sa'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Bapak Ibu jamaah salat yang kajian duha yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam firman-Nya, qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perintah Allah kepada Rasulullah SAW dan berlaku untuk kita sebagai umatnya. Siru fil ard, lakukanlah perjalanan di muka bumi ini. Thumma anzuru, kemudian amati, cermati, ambil pelajaran. Kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana hasil akhir orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu sekalian, ayat ini secara umum memerintahkan kita untuk melakukan telaah, pendalaman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian kita coba kaitkan dengan firman Allah dalam surat Yusuf, kemudian Allah secara khusus menyebutkan nama surat dengan surat Al-Qasas, yaitu semuanya adalah berintikan tentang sejarah. Ada hikmah yang Allah inginkan dengan adanya kisah-kisah sejarah yang Allah tampilkan di dalam Al-Quran. Minimal ada 3 hikmah Allah hadirkan kisah-kisah sejarah di dalam Al-Quran, yang dari kisah-kisah sejarah nanti kita akan mengambil kesimpulan bahwa untuk meraih kesuksesan yang hakiki, yang kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, siapa yang dibebaskan oleh Allah dari ancaman neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faza, maka dia orang sukses. Meraih kesuksesan itu tidak akan lepas dari sunnatullah, ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ingin mencoba mencermati terlebih dahulu 3 hikmah kenapa Allah hadirkan ayat-ayat tentang sejarah di dalam Al-Quran.
Suatu saat nanti kita akan bahas wu'udullah fil Quran, janji-janji Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Suatu saat nanti kita akan sampaikan materi itu. Nah, tetapi pada kesempatan berbahagia ini saya fokus kepada meraih kesuksesan melalui telaah terhadap sejarah. Ada 3 alasan. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita, uswah kita, ternyata untuk mengokohkan keyakinan kepada Allah, memastikan kemantapan hati Rasulullah SAW terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara apa Allah memastikannya? Menghadirkan kisah-kisah sejarah. Dan itu Allah sampaikan dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa kullan, semuanya kata Allah, naqussu 'alaika, kami paparkan, kami tuturkan kisah-kisah itu kepadamu wahai Muhammad, min amba'ir rusul, tentang informasi-informasi penting yang terjadi dan dialami oleh para utusan Allah. Apa tujuannya kata Allah? Manuthabbitu bihi fu'adak. Ayat-ayat tentang kisah-kisah itu dalam rangka mengokohkan hatimu, keyakinanmu kepada Allah. Kalau Rasul diberikan pengokohan oleh Allah melalui sejarah, famim babi aula, maka kita lebih layak untuk mendapatkan pengokohan Allah juga dari sejarah itu. Kenapa? Karena kita tidak terdukung oleh wahyu. Sedang Rasulullah mendapatkan wahyu langsung. Itu saja memerlukan kisah-kisah sejarah. Itu yang pertama. Jadi kisah-kisah sejarah yang Allah hadirkan litathbiti fuadi Rasulillah, untuk mengokohkan keyakinan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Bapak sekalian, Allah hadirkan kisah-kisah sejarah itu dalam rangka untuk kita jadikan panutan. Kalau bahasa yang Allah sampaikan, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih, kata Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Fabihudahum, dengan hidayah yang Allah hadirkan kepada mereka, iktadi, ikuti. Ya, jadi mengenal sejarah dalam rangka untuk al-iktida, menteladani. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana menjauhkan dari larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tujuan yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? La yaldaghul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Tidak sepantasnya seorang mukmin terjerembab dalam satu lubang, satu kejadian itu, satu tempat itu 2 kali kejadian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan kisah-kisah sejarah itu dalam rangka agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama berulang-ulang. Karena itu kita harus belajar sejarah. Nah, mari Bapak Ibu sekalian kita coba cermati terlebih dahulu. Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabiullah Nuh alaihissalam ditugaskan oleh Allah untuk menyebarkan risalah dakwah, risalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam proses menyampaikan risalah dakwah, dakwatut tauhid yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam, semakin bertambahnya masa dakwah beliau,
ternyata tidak semakin bertambah jumlah yang mengikuti petunjuknya. Bahkan penolakan terjadi dari keluarganya, anak dan istrinya. Nah, karena tantangan yang beliau hadapi, Allah menjanjikan kepada Nabiullah Nuh bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan. Kenapa? Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah kemenangan, pertolongan itu kecuali hadirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika keyakinan semacam ini, meyakini bahwa pertolongan Allah pasti datang, apakah kemudian cukup menunggu pertolongan Allah? Ternyata tidak. Allah perintahkan kepada Nabiullah Nuh untuk mengikuti sunnatullah, meraih kemenangan, mendapatkan penyelamatan dari Allah. Apa itu? Allah menyatakan wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina. Jadi Allah perintahkan kepada Nabiullah Nuh, kan Allah sudah mengabarkan nanti akan ada banjir. Untuk menyelamatkannya, cara Allah menyelamatkan Nabiullah Nuh dan pengikutnya yang setia dengan dakwah tauhid, apa itu? Disuruh membuat perahu. Wasna'il fulka bi ayunina. Dan ketika membuat perahu, kapal besar, Nabiullah Nuh harus tetap berada dalam pengawasan Allah. Wasna'il fulka bi ayunina. Buatlah perahu sesuai dengan pengamatan kami, wa wahyina, dan petunjuk kami. Berarti ayat ini mengisyaratkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, untuk meraih kesuksesan tidak boleh lepas dari petunjuk, guidance hidup kita. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabiullah Nuh saja disuruh membuat perahu untuk selamat itu dengan cara mengikuti petunjuk Allah. Kalau bahasa sekarang, kalau kita beli sepeda motor kan merek A, maka buku panduan servisnya harus menggunakan merek A. Tidak boleh merek yang lain. Begitu juga Allah sampaikan, ketika membuat perahu ini berdasarkan dengan pandangan Allah dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita coba cermati berikutnya. Kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Kisah Nabiullah Musa alaihissalam menyampaikan dakwahnya berhadapan dengan penguasa, yaitu Firaun. Sampai kemudian tingkat permusuhan penguasa terhadap dakwah Nabiullah Musa alaihissalam pada puncaknya, yaitu Nabi Musa harus diambil kesimpulan, dalam bahasa kasarnya dihabisi dakwahnya dengan cara dibunuh Nabiullah Musa alaihissalam dan pengikutnya. Karena itu mereka dikejar sampai kemudian berada di tepian pantai di Bahrul Ahmar, Laut Merah. Ketika berada di tepian pantai, umatnya Nabi Musa mengatakan, "Ya Musa, inna lamudrakun." Wahai Musa, kita akan terkejar. Alias berarti kita tidak selamat. Kenapa? Kapal feri belum siap. Gitu kalau boleh diibaratkan. Musuh sudah dekat, kapal feri belum siap. Bagaimana akan selamat? Karena itu mereka mengatakan, inna lamudrakun, kita terkejar wahai Musa. Apa kata Nabiullah Musa alaihissalam? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak akan. Jadi ini memastikan Bapak Ibu sekalian, tidak. Kenapa? Allah pasti menolong kita.
inna ma'iya rabbi, bersamaku Tuhanku. Sayahdin, Allah akan memberikan jalan keluar dari problem ini. Coba kalau pimpinannya saat itu mengatakan ini tidak terkejar, lah terus piye? Wah, sudah selesai. Tapi Nabiullah Musa athiqah billah, percaya, yakin kepada Allah, pertolongan pasti datang. Nah, ini yang harus ada pada diri kita, Ibu sekalian. Ya. Apa kata Allah? Betul. Wadrib bi asakal bahr fanfalak kullu firkin kataudil azim, kata Allah. Allah perintahkan Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu, lautan ini diputus. Kemudian akhirnya Allah selamatkan. Pelajaran berharga di sini Bapak sekalian, untuk meraih kesuksesan, kembali kesuksesan, itu adalah tidak lepas dari sunnatullah. Tidak lepas dari sunnatullah. Nah, untuk memperjelas, mari kita coba cermati kisah Rasulullah SAW ketika proses penaklukan kota Mekah. Gitu. Allah sudah menyatakan setelah peristiwa Fathu Makkah, peristiwa Sulhu Hudaybiyah, yang sempat, mohon maaf, pada saat peristiwa Sulhu Hudaybiyah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mencermati bagaimana situasi, merasakan bagaimana situasi para sahabat dan Rasulullah SAW. Rasulullah telah mimpi, dan mimpi Rasul adalah wahyu. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qaribah. Jadi Allah sudah menyatakan kalian nanti akan masuk ke Baitullahil Haram dalam kondisi melakukan ihram, kemudian mentawaf, sa'i, cukur rambut. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena itu saat itu 1.600 menurut sejarawan, ada yang mengatakan jumlahnya 1.800, ada yang mengatakan jumlahnya 1.543. Alhasil, kalau Safiur Rahman Mubarakfuri rahimahullah itu mengatakan 1.600. Oke. 1.600 menempuh perjalanan dengan memakai kain ihram dari Madinah menuju Mekah. Sampailah di wilayah namanya Kudaid, pakai kaf, Al-Kudaid. Kudaid itu sekitar 8 km dari Mekah. Berarti sahabat sudah menempuh 417 kilometer. Ternyata Abu Sufyan bin Harb, Ikrimah bin Abi Jahal di masa jahiliyahnya itu sudah menyiapkan pasukan 200 pasukan berkuda menghadang agar Rasulullah tidak umrah, tidak menuju Mekah. Rasulullah sejak awal niatannya adalah umrah, karena itu tidak akan melakukan perlawanan. Untuk menghindari pertempuran, Rasulullah merubah arah dari mestinya Kudaid, berubah sedikit pakai qaf, Kudaid, sampai kemudian tibalah di tempat namanya Hudaybiyah, 7 km. Jadi kalau tadi 8, ini 7 km. Ketika di situ kemudian terjadilah pengiriman utusan. Yang terakhir diutus oleh musyrikin Mekah saat itu adalah Suhail ibn Amr. Saya ingin menggambarkan kepada jenengan semua, para sahabat 1.600 itu kumpul. Suhail dengan Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di hadapan mereka, di hadapan para sahabat. Kemudian disepakati untuk perjanjian. Kata Rasulullah SAW, hadza min Muhammad Rasulullah. Tapi sebelumnya ditulis
Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, kami tidak tahu siapa Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kami mengakui, kami tidak akan memerangi wahai Muhammad. Karena itu ganti Bismillahi Allahumma. Ali bin Abi Thalib kata Rasulullah, wahai Ali, uktub Bismillahi Allahumma. Tidak ditulis Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini disaksikan para sahabat. Rasulullah ngalah. Kemudian ditulis, uktub ya Ali min Muhammad Rasulullah. Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Suhail, kalau kami mengakui engkau utusan Allah, niscaya kami tidak perangi wahai Muhammad. Karena itu jangan ditulis dengan Muhammad Rasulullah, diganti Muhammad ibni Abdillah. Kata Rasulullah, uktub ya Ali min Muhammad ibni Abdillah. Coba. Hadza ma salahahu Muhammad ibni Abdillah wa Suhail ibni Amr. Tulis. Sudah. Baru kemudian isi perjanjian. Kata orang Suhail, sekarang tidak boleh masuk Mekah. Coba jenengan bayangkan, menempuh 418 km yang sebagian besar sahabat jalan kaki. Kita tidak bisa membayangkan Mekah Madinah saat itu. Kondisi terik. Kemudian tiba-tiba dalam kesepakatan itu tidak boleh menunaikan ibadah umroh alias dibatalkan. Sekarang batal baru tahun depan. Kata Rasulullah SAW, tulis wahai Ali. Nih Pak. Kemudian setelah itu katanya Suhail umrohnya tahun depan. Kemudian terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Ditulis setuju oleh Rasul. Dan yang keempat ini yang membuat Umar sakit hati. Kata Suhail, siapapun dari musyrikin Mekah, orang Mekah ke Madinah, kemudian menyatakan diri masuk Islam, harus dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, orang Madinah yang ke Mekah tidak perlu dikembalikan, tidak boleh dikembalikan. Saat itu Rasulullah, iya. Dan anaknya Suhail, Abu Bishr, menyatakan diri masuk Islam saat itu, Bapak Ibu sekalian, di hadapan Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, sesuai dengan kesepakatan, maka kami kembalikan Abu Bishr ke Mekah. Abu Bishr setelah menyatakan diri masuk Islam, ditempeleng oleh ayahnya sendiri, Suhail, di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Coba jangan bayangkan, tempeleng. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abul Bishr ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk memenuhi janji. Aufu bil uqud. Karena itu saya kembalikan Anda kepada mereka. Tapi ingat Abu Bishr, la'allallahu sayufarrijulaka. Allah akan memberikan jalan keluar untukmu. Tapi kembali. Subhanallah. Setelah kejadian itu, Abu Bishr kembali diseksa, Pak. Karena itu dia tidak mau kembali ke Mekah, keluar dari Mekah. Membuat kumpulan. Ada 70 sahabat yang masuk Islam setelah Sulhul Hudaybiyah, dan mereka tidak kembali ke Mekah dan tidak tinggal di Madinah, tapi tinggal di satu daerah yang setiap kabilah Mekah melakukan transaksi perdagangan ke Syam, ke Syria, ke Yaman dan lainnya, pasti lewat situ. Itu membuat kelompok 70 orang semua ini. Apa yang terjadi? Ketika kafilah dagang Mekah dikawal oleh pasukan khusus, mereka ini bergerak layaknya penyamun. Jadi menteror patroli dagangnya Mekah, sehingga ekonomi Mekah semakin jatuh. Akhirnya apa yang terjadi? Quraisy mengirim surat kepada Rasulullah, Abul Bishr kembali ke Madinah aja,
jangan ada di jalan. Nah, begitu. Maksud saya Bapak Ibu sekalian, setelah kejadian itu apa kata Umar? Pada saat menyaksikan sulh Hudaybiyah, Umar mengatakan begini kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alasna alal haq. Wahai Rasul, kita ini berada dalam kebenaran bukan? Kata Rasulullah, bala, benar. Kemudian walima, kata Umar bin Khattab, kenapa kita memilih walima nakhtaru daniyah? Kita memilih rendah di hadapan musyrikin kalau kita ini benar. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Umar, inilah Rasulullah. Saya ini utusan Allah wahai Umar. Wala a'sihi, saya tidak akan bermaksiat kepada Allah. Sudah. Umar mendapatkan penjelasan Rasul belum mantap Pak Ibu. Belum mantap. Datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ya Abu Bakrin, alasna alal haq. Bukankah ini kita berada dalam kebenaran? Wa a'azzanallahu bihadzal din, Allah memuliakan dengan agama ini. Iya. Lah terus kenapa kita mengalah dalam perjanjian itu? Apa kata Abu Bakar? Ya Umar, innahu Rasulullah al-mu'ayyad bil wahyi. Umar itu utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah. Sudah. Umar agak tumakninah. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, sesuai dengan perjanjian, hari ini kita batalkan umrah dan mari menyembelih dam karena kita membatalkan umrah. Para sahabat belum ada yang bergerak, Pak. Kenapa? Masih merasa belum srek dengan hasil perjanjian. Tapi kemudian Rasulullah mengadu kepada istrinya. Bagaimana ini? Kata istrinya, wahai Rasulullah SAW, tidak usah dengan kata-kata. Rasulullah keluar, cukur rambut, kemudian sembelih dam. Jadi Rasulullah langsung diam, minta sahabat mencukur rambutnya, kemudian menyembelih dam. Setelah sembelih dam, sahabat semuanya menyembelih. Pulang. Sudah. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi istimewa. Janji Allah benar. Pada setahun berikutnya, setelah peristiwa Umratul Qadha, tepatnya tahun 8 Hijriah, Rasulullah dengan 10.000 pasukan melakukan penaklukan kota Mekah. Jangan bayangkan, tahun ke-6 1.600, gitu. Tahun ke-7 umrah 1.800. Tahun ke-8 Hijriah hanya 2 tahun, jumlah kaum muslimin yang menunaikan umrah melakukan Fathu Makkah itu 10.000 pasukan. Inilah Al-Fathu itu, kemenangan itu. Ketika Allah menjanjikan inna fatahna laka fatham mubina, itu janji Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Ini yang perlu kita pelajari Bapak sekalian. Meraih sukses itu harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Tidak akan lepas dari sunnatullah. Rasulullah bergerak dengan 10.000 pasukan. 10.000 ini pasukan berhenti di daerah namanya Usfan. Jadi nanti kalau jenengan umroh, insya Allah sudah diizinkan umroh itu. Tinggal negara kita belum mendapatkan lampu hijau dari pemerintah Arab Saudi. Tapi negara-negara lain sudah umroh. Insya Allah dalam waktu ini. Perkiraan kita tidak sampai di bulan Desember, insya Allah sudah mendapatkan perkenan izin. Mudah-mudahan jenengan semua dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. Amin. Ketika sampai di Usfan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah ingin menaklukkan Mekah dengan tanpa peperangan. Jadi 10.000 pasukan yang berada di Usfan itu, Rasulullah minta masing-masing menyalakan obor. Bahasa Jawanya oncor. 10.000.
Ketika 10.000 di daerah padang pasir, kelihatan besar sekali menyala-nyala itu. Akhirnya apa? Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb, dan Budail ibni Warqa itu melihat, ini pasukan dari mana? Kok jumlahnya besar? Karena belum pernah melihat sejumlah itu. Jadi dari Madinah 10.000, setiap lewat kabilah menyatakan diri masuk Islam langsung bergabung. Jadi semakin besar Pak jumlahnya itu. Ada 9 kabilah yang ikut. Jadi jumlahnya tidak hanya 10.000, bisa lebih besar. Melihat lampu obor menyala begitu tinggi, Abu Sufyan jalan. Ketika sedang berdiskusi dengan Budail bin Warqa, paman Rasulullah datang, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Abbas menyatakan kepada Abu Sufyan, ayo ketemu Rasulullah SAW. Kata Abu Sufyan, apa mungkin mau menerima? Diajak ketemu dengan Rasul. Setelah ketemu dengan Rasul, Rasulullah menyatakan begini, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang nanti masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Sudah. Wa man dakhala al-bait fahuwa amin. Siapa yang masuk Baitullahil Haram, dia akan aman. Itu yang disampaikan Rasulullah. Ternyata apa yang lakukan Rasulullah berikutnya? Sebelum pasukan bergerak, Abu Sufyan dan Budail ibn Warqa diletakkan di tempat yang sempit, yang terus dilalui pasukan. Ada pasukan Bani Sulaim, Bani Khuza'ah, itu datang lewat di hadapan, dan masing-masing ketika lewat di depan Abu Sufyan itu menunjukkan cirinya sebagai muslim. Sampai yang terakhir pasukan Rasulullah SAW yang menggunakan bendera warna hijau. Kata Abu Sufyan, siapa itu? Itu Rasulullah SAW dan pasukannya. Apa yang terjadi Ibu sekalian? Setelah melihat pasukan Rasulullah SAW dan kaum muslimin, pasukan sahabat ini, Abu Sufyan langsung balik menuju Mekah dan langsung menginstruksikan kepada orang-orang Mekah dengan menyatakan, ya ma'asyira Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, qad ja'akum Muhammadun wa ashabuh. Muhammad telah datang dan pengikutnya. La qibala lakum wala taqah. Kalian tidak akan mampu menghadapi kekuatan Muhammad. Apa maksudnya Ibu sekalian? Don mentalitas Abu Sufyan yang sebelumnya menggebu-gebu untuk melawan Islam, melihat obor. Setelah mentalitas jatuh, Rasulullah masih Ibu sekalian menyusun strategi perang dengan membagi pasukan 4 pasukan. Ada pasukan sebelah kanan, pasukan sebelah kiri, kemudian bagian depan dan bagian belakang. Tersusun masuk di 4 pintu Mekah. Ketika semuanya bergerak, ternyata apa yang terjadi? Tidak mendapatkan perlawanan apapun, dan orang-orang musyrikin kemudian akhirnya menyatakan diri masuk Islam, termasuk sahabat Abu Sufyan ibn Harb menyatakan diri masuk Islam, dan istrinya Hindun menyatakan diri masuk Islam. Yang saya maksudkan dari perjalanan sejarah Rasul, meskipun Rasulullah diberi informasi oleh Allah bahwa akan menang melakukan penaklukan, tapi Rasulullah masih melakukan berbagai macam strategi, dan itu sunnatullah. Kaitannya dengan kita Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan kita saat ini semua menyadari kemahakuasaan Allah dengan Allah menghadirkan pandemi ini. Gitu. Dengan adanya pandemi mulai Maret 2020 sampai hari ini yang belum
diketahui kapan berakhirnya. Berapa banyak yang akhirnya kemudian yang dulu gagah perkasa ternyata kemudian dengan sebab virus. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mendahului kita dengan sebab ini. Artinya Bapak sekalian, Allah Maha Kuasa. Dan inilah barangkali makna ketika Allah menyatakan Allahus Samad. Jadi untuk mendapatkan kesuksesan tidak ada jalan lain kecuali memastikan kebergantungan kita hanya kepada Allah semata. Allahus Samad. Kaitannya dengan kita, nanti lanjut berikutnya. Bagaimana bukti dari Allahus Samad? Bapak Ibu sekalian, coba jenengan cermati. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan sore mengajarkan kepada kita doa. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Jenengan cermati, Rasulullah pernah sakit? Buatan. Rasulullah tidak pernah sakit. Sakitnya beberapa hari sebelum wafat. Berarti Rasulullah selalu mensyukuri nikmat Allah berupa kesehatan. Dan kalau kemudian kita cermati kenapa Luqman berpesan kepada putranya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang mensyukuri, energi syukur itu kembali kepada dirinya. Karena itu Allah jelaskan dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Karena itu nikmat Allah ini harus kita jaga. Nikmat kesehatan di tengah pandemi yang saat ini masih menghantui. Karena muncul varian lagi kan, setelah varian Delta, varian MU, macam-macam. Ini lebih ganas lagi. Karena itu kita harus hati-hati. Di mana? Bergantung kepada Allah melalui Allahumma afini fi badani. Ketika kita berdoa, membaca itu, hadirkan nikmat-nikmat Allah. Bapak Ibu sekalian, kita hadirkan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Rasulullah menyebutkan doa keseluruhan tubuh, baru kemudian mata, baru pendengaran. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini yang perlu kita tanya. Padahal sudah disebut kalau anggota badan berarti mata dan telinga. Karena memang mata dan telinga ini akan menjadi sumber kebaikan ketika digunakan dalam ketaatan, tapi menjadi sumber kerusakan dan merusak semuanya gara-gara dilakukan untuk memenuhi keinginan nafsu, syahwat yang menyimpang dari aturan Allah. Ini yang pertama. Jadi untuk meraih kesuksesan kita memastikan bergantung hanya kepada Allah. Dan itu dimulai dengan mensyukuri seluruh anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa keimanan kita kepada takdir bahwa Allah akan memenangkan orang-orang beriman la yunafi al-akhdha bil asbab. Keimanan kita itu bukan berarti kemudian kita tidak melakukan sebab yang menjadi upaya untuk memenangkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita ingin berubah, ingin merubah semua, maka kita mulai perubahan itu dari diri kita, keluarga kita. Saya terus terang Bapak Ibu sekalian mencermati ada sebuah keluarga yang secara finansial mengalami dampak yang luar biasa dengan sebab pandemi. Suaminya tidak bisa bekerja, kemudian biaya hidup tinggi karena harus online pendidikan anaknya. Tapi kemudian keluarga kecil ini, saya kecil karena anaknya cuma 5. Keluarga kecil ini
bisa melalui masa-masa sulit ini dan kemudian mendapatkan pendapatan daripada di saat masa-masa awal pandemi sampai bulan Juni kemarin itu pendapatannya kurang lebih sekitar 3,5 juta. 3,5 juta, anak 5, rumah kontrak. Secara logika tidak nyukupkan. Tapi kemudian di tengah-tengah masa pandemi ini justru kelima-lima anaknya dan termasuk ibunya setiap hari menambah hafalan Quran di masa-masa pandemi itu. Yang biasanya mereka karena tidak bisa sholat ke masjid sehingga sholat di rumah itu selalu melaksanakan 5 waktu berjamaah. Bahkan qiyamul lailnya semenjak Ramadan sampai saat ini terus dilaksanakan. Bagaimana Allah menghadirkan pendapatan suaminya akhirnya per bulan itu 18.950.000. Dari sebelumnya hanya 3 juta. Saya mendapatkan penuturan itu, Masya Allah, Allah menghadirkan pertolongan. Kata si ibu itu mengatakan, Pak Ustadz ngomong ke saya, semenjak hafalan saya terhadap Al-Quran bertambah, anak-anak saya juga demikian ibadah. Subhanallah, Allah sayang kepada keluarga ini. Allah hadirkan berbagai macam sumber ekonomi. Luar biasa. Padahal suaminya ya akhirnya subhanallah. Dari situ saya kemudian yakin ini barangkali ibu, kenapa Rasulullah SAW menegur sahabat, menyatakan sahabat, dalam hadis Bukhari, itu ada sahabat yang membacanya hanya qul huwallahu ahad. Kata Imam Bukhari dalam hadis itu dikatakan, seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW karena orang ini, sahabat ini membaca qul huwallahu ahad terus. Selesai sholat baca qul huwallahu ahad, pokoknya setiap saat dia baca qul huwallahu ahad. Dalam riwayat itu yuraddiduha, membaca berulang-ulang. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau riwayat Imam Tirmidzi mengatakan innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian saya cermati, oh ini barangkali Allah menyatakan Allahus Samad. Allah tempat kita menggantungkan. Karena itu kita harus menguatkan keyakinan ini Bapak Ibu sekalian. Untuk meraih sukses caranya. Kita tidak akan lepas dari sunnatullah, dan sunnatullahnya keimanan kita kepada takdir Allah itu tidak menafikan kita harus mengambil sarana. Al-akhdhu bil asbab. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dari perjalanan ayat-ayat Allah, coba jenengan cermati, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tuntutan yang ketiga adalah berbuatlah ihsan sebagaimana wa ahsin, berbuat ihsan. Artinya apa? Sunnatullahnya kita menjalin komunikasi terbaik dengan berperan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, karena sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada kita. Coba jenengan cermati, saya membaca sejarahnya sahabat Umar. Tapi dari sisi ekonomi, Pak. Umar radhiyallahu an itu mempunyai lahan areal pertanian 70.000 hektar. 70.000 hektar. Tapi jangan jenengan itunya. Satunya belum tambahkan. Kalau saya hitungkan dengan nilai rupiah, setiap 1 hektar infak beliau 16 juta. Setiap 1 hektar. Kalau 16 hektar kali 70 triliun, Pak. Itu infaknya Umar. Sahabat Umar radhiyallahu an.
ketika beliau menjabat sebagai khalifah, hasil pertaniannya itu kan beliau, mohon maaf, ketika beliau menjadi khalifah, kebutuhan ekonomi beliau tersupport dari Baitul Mal karena tidak sempat ngurus pertanian. Sebelum beliau wafat, setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, Umar meminta putranya Abdullah bin Umar menghitung berapa data atau dana Baitul Mal yang digunakan Umar selama menjabat sebagai khalifah. Dihitung. Setelah dihitung, minta agar diambilkan dari harta Umar, dikembalikan ke Baitul Mal. Wah, ini luar biasa. Jadi para sahabat, yang menarik dari sahabat Umar, ini yang kenapa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika kemudian ke ladang beliau yang luasnya total kalau dihitung itu sekitar 70.000 hektar, seluas kota Probolinggo. 70 hektar itu seluas satu kecamatan di kota Probolinggo. Apa yang dilakukan oleh Umar ketika beliau di ladang? Suara azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah tidak terdengar oleh beliau. Selesai dari ladang ke masjid, ternyata Rasulullah dan para sahabat telah selesai melaksanakan sholat asar. Apa yang dilakukan Umar radhiyallahu an? Ladang yang menjadi sebab beliau tidak ikut berjamaah itu langsung disedekahkan untuk Baitul Mal kaum muslimin. Jadi itu amalan istimewanya. Kita ini kan problem dia. Jaminan surga belum dapat, gitu. Ibadah jamaah kita pun masih bolong-bolong, gitu, jamaahnya. Qiyamul Lail pun juga tidak jauh beda. Infaknya juga tidak besar. Terus apa yang akan kita jadikan amalan istimewa kita untuk kemudian mendapatkan jaminan kesuksesan dari Allah? Inilah Bapak Ibu sekalian yang harus menjadi pertanyaan kita. Terakhir sebelum saya tutup, saya ambil dari kisah sahabat Utsman bin Affan. Saya senang hitung, Pak. Sahabat Utsman bin Affan itu uang dinar, jumlah kekayaannya dalam bentuk dinar itu 150.000 dinar. Satu dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Berarti kalau dihitung kurang lebih 6.307.500 gram emas. Dirhamnya tidak banyak, 30 juta dirham. Satu dirham itu setara dengan 2,975 gram perak. Kalau semisal dirhamnya ini 1 gram perak itu setara dengan 50.000, maka total kekayaan dalam bentuk dirham sekitar 4.462.500.000.000 rupiah. Infak, lah ini yang perlu. Sekali infak untuk Jaisul Usrah tahun 9 Hijriah itu setara dengan 425 miliar. Itu sekali infak. Karena itu apa kata Rasulullah? Apa yang dilakukan Utsman, tidak ada lagi sesuatu apapun yang membahayakannya. Semuanya sukses dan dia jamin masuk surga. Dari kehidupan sejarah para sahabat dan generasi terdahulu, saya mengambil kesimpulan yang ketiga bahwa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mari kita setelah memperbaiki komunikasi kita dengan Allah, kita perbaiki komunikasi kita dengan sesama, dan ingat wa ahsin berarti berbuat ihsanlah kepada orang lain. Mudah-mudahan
Tiga hal yang kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini memberikan inspirasi untuk saya secara pribadi dan untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat itu tidak lepas dari sunnatullah, dan sunnatullah yang terjadi pada generasi terdahulu itu dimulai dengan membuka kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiga hal tadi menjadi inspirasi sekaligus terus mengingatkan kita untuk beramal kebaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam majelis yang mulia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana Allah mengantarkan kita semua menjadi orang pilihan Allah, wafat diantarkan dalam kondisi husnul khatimah. Rizki yang Allah titipkan kepada kita baik berupa keturunan, anak, cucu, waktu, kemudian harta yang Allah titipkan kepada kita, mudah-mudahan menjadi harta yang membawa keberkahan dalam hidup kita. Anak dan cucu yang Allah titipkan kepada kita menjadi anak cucu yang saleh dan salihat, yang menjadi penyejuk mata kita. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat yang mulia ini, saudara-saudara yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan penyakit, melalui kehadiran senjangan dan diaminkan oleh para malaikat, Allah segera berikan kesembuhan untuk mereka. Dan saudara-saudara kita yang saat ini barangkali sedang diuji kesulitan untuk mendapatkan rizki yang terbaik, mudah-mudahan dengan doa panjenengan Allah Subhanahu wa taala berikan solusi terbaik untuk mereka, sehingga mereka bisa tersenyum bahagia dan bisa ikut kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi beriman kepada Allah, diampuni dosa-dosanya, dan kemudian diterima seluruh amal salehnya. Dan kita yang akan mengikuti jejak mereka diwafatkan dalam kondisi yang terbaik insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.